Saya Nadine Manurung dengan NIM 4243211. Di sini saya akan memaparkan materi bab 7, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, berarti bahwa kegiatan ilmiah penelitian, penemuan, pengembangan teknologi, dan penerapan ilmu pengetahuan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, ilmu tidak berkembang secara bebas tanpa arah, tapi diarahkan untuk yang pertama meningkatkan kesejahteraan manusia, yang kedua martabat manusia, yang ketiga memperkuat persatuan bangsa, yang keempat mendukung moralitas kemanusiaan, dan memajukan keadilan sosial. Lalu ada ilmu dalam perspektif historis, yaitu perkembangan ilmu telah melalui beberapa fase. Pada zaman kuno, ilmu berkembang dalam bentuk filsafat, mitos, dan observasi sederhana. Lalu pada zaman pertengahan, ilmu dipengaruhi kuat oleh agama, terutama di barat oleh gereja. Lalu zaman Renaissance, rasionalitas mulai ditekankan, metode ilmiah berkembang. Lalu zaman revolusi industri, ilmu dan teknologi membawa perubahan besar bagi ekonomi dan sosial. Di era modern, ilmu tumbuh pesat dengan spesialisasi tinggi. Era kontemporer, muncul kritik terhadap ilmu yang dianggap terlalu materialistis dan mengabaikan moralitas. Lalu, ada pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah dan dapat diuji kebenarannya. Lalu ada pun ciri-ciri ilmu yaitu rasional, di mana berdasarkan akal dan logika. Lalu yang kedua ada empiris, berdasarkan pengalaman atau pengamatan. Lalu yang ketiga sistematis, di mana yaitu terstruktur dan tersusun secara logis. Lalu ada objektif, bebas dari kepentingan pribadi. Terbuka, yaitu dapat diuji, dikritik, dan dikembangkan. Dan yang terakhir universal, berlaku umum dan tidak bergantung pada budaya tertentu. Terdapat pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, apa yang dikaji oleh ilmu, lalu yang kedua epistemologi, bagaimana ilmu memperoleh pengetahuan, dan ada aksiologi, nilai dan tujuan penggunaan ilmu. Ketiga pilar ini memastikan ilmu memiliki dasar, metode, dan kegunaan yang jelas. Lalu ada problema etika ilmu, di mana pengembangan ilmu menghadapi berbagai persoalan etis, seperti penyalahgunaan teknologi, kerusakan lingkungan akibat industrialisasi, eksploitasi manusia dalam riset, dan penyimpangan akses teknologi, ancaman terhadap privasi akibat digitalisasi, dan dampak sosial ekonomi dari otomatisasi dan AI. Lalu ada Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Pancasila memberi arah pada pengembangan ilmu di Indonesia melalui nilai-nilai berikut, yaitu sila pertama, ilmu harus memuliakan kehidupan dan tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan. Lalu sila kedua, ilmu harus menghormati martabat manusia, menjauhkan penyalahgunaan teknologi yang merugikan. Lalu sila ketiga, ilmu harus memperkuat persatuan nasional serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, pengembangan teknologi dilakukan melalui musyawarah, kebijakan politik yang inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Lalu yang terakhir, sila kelima, ilmu diarahkan untuk pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Lalu visi ilmu di Indonesia yaitu mengembangkan ilmu yang berkarakter, bermolar, dan relevan dengan kebutuhan bangsa, lalu menciptakan inovasi yang mendukung kemandirian bangsa, mewujudkan sistem ilmu pengetahuan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, lalu memajukan ke teknologi untuk kesejahteraan rakyat, dan memastikan ilmu berkembang tanpa meninggalkan kemanusiaan, lingkungan, dan keadilan. Lalu adapun kesimpulan sebagai ringkasan dari bab ini yaitu Pancasila menjadi dasar etis, filosofis, dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memastikan bahwa ilmu tumbuh tidak hanya demi kemajuan teknis, tetapi juga untuk menjunjung martabat manusia, menjaga persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan memegang sikap ilmiah dan visi kebangsaan, ilmu di Indonesia dapat berkembang secara bertanggung jawab, bermanfaat, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.